Selanjutnya masuk jenius kita, pemuda rock Wunai. Kakak ganteng banget, gantengnya. Dia master rock pertama kelas dunia dari Tiongkok. Kakak ganteng banget. Jantungku sakit banget. Apa aku mau mati? Aduh. Wunai. Wunai, bangun. Wunai. Wunai, bangun. Pak Wu ini hidup miskin seumur hidup. Istri pun tak dapat. Baru-baru ini rumahnya digusur. Dapat 4 unit rumah dan 3 juta yuan. Lihat, uangnya belum dipegang berapa hari. Sudah ketahuan, tinggal setengah bulan lagi hidupnya. Kasihan sekali Pak Tua ini. Iya, kasihan sekali. Siapa yang disebut Pak Tua? Dokter ngomong apa sih? Gak jelas. Masker oksigen. Kayaknya harus kurangi minum alkohol. Pak Tua sudah sadar? Pak Tua, bisa dengar saya? Pak Tua? Pak Tua? Memanggil siapa? Kalian yang tua. Kalian semua yang tua. Aku baru 20 tahun. Lebih muda dari kalian berdua. Dokter Lip, Pak Wu ini jangan-jangan pikun? Atau skizofrenia? Begini, nanti kamu pergi ke poli jiwa untuk daftar. Wah, gembira dan sedih berlebihan bisa bikin stres. Pergilah. Ini? Kenapa ingatanku jadi banyak banget? Aku ingat aku pingsan saat lagi jalan di karpet merah. Sekarang aku benar-benar jadi kakek 70 tahun. Pak, tenang saja. Masih ada 2 minggu lagi kok. Lagi pula, coba pikir Pak. 2 minggu ke depan, makan minum dijamin, nggak perlu khawatir. Nggak perlu lagi seperti dulu cari nafkah ngumpulin barang bekas. Dokter, Ya? cara bicaramu sangat puitis. Rumah sakit punya dokter sepertimu, frekuensi keributan pasien pasti tinggi. Aku saja. Ini. Hipertensi, Tingkat 3, diabetes, tingkat 6. trombosis otak, Parah. kanker hati. Stadium akhir. Kamu komedian ya? Aku orang luar kota. Dokter, pergilah. Aku perlu mencerna ini. Kalau gitu jaga diri ya. Kondisi kakek ini bukan cuma sekadar kerupuk. Ini rempeyek. Disentuh sedikit umur langsung berkurang. Pak. Pak. Tapi jujur saja, hoki ceweknya gila. 3 penyewa, semuanya cantik-cantik. Selamat host mendapatkan sistem keterkejutan. Cukup 1 penyewa terkejut, bisa mendapat hadiah umur panjang 1 bulan. Nilai keterkejutan 3 penyewa terkumpul sampai 100%, akan mengembalikan tubuh sehat usia 20 tahun. Apa?
Pak Wu, kami cuma mau menjengukmu. Jangan terlalu bersemangat dong. Bagaimana perasaanmu hari ini? Kondisi tubuhmu bagaimana? Ada bagian yang tidak nyaman? Pak Wu, lain kali kalau ada yang tidak nyaman, langsung bilang saja pada kami. Kamu tiba-tiba pingsan di jalan raya. Kalau bukan karena orang baik hati memanggil ambulans, kami mungkin tidak bisa bertemu untuk terakhir kalinya. Pak, apakah kamu harus tinggal lama di rumah sakit ini? Bolehkah aku tinggal di kamarmu? Biaya pemanasmu baru saja dibayar, kalau tidak dipakai sayang. Di kamarku tidak ada AC atau pemanas. Dingin sekali. Mengembalikan tubuh sehat usia 20 tahun. Pak, Sudahlah, Baiswe. Pak Wu mungkin saat ini tubuhnya belum pulih. Masalah AC dan pemanas, bicarakan nanti lagi dengannya. Masalah AC saja kan? Beli. Pemanas juga akan dinyalakan untuk kalian. Biaya pemanas ditanggung olehku. Terdeteksi host membuat 3 penyewa terkejut. Hadiah 3 bulan umur panjang telah dikirim, saat ini 2%. Pak, kamu tidak bercanda kan? Kakek mana mungkin bohong? 3 bulan masih kurang. Harus terus mengejutkan mereka. Kalian mau apa? Semua ku belikan. Mau ganti apa? Bilang saja, saya janji akan lakukan. Mendeteksi inang berhasil mengejutkan 3 penyewa, hadiah umur panjang 3 bulan. Telah masuk saat ini 5%. Kakek tiba-tiba begitu royal. Kakek, Anda... Kalau begitu tambahkan mesin cuci dan pengering. Plus televisi sewa juga tidak naik. Bagaimana? Apa kakek jadi gila karena kami? Kalian tidak merasa terkejut? Kenapa tidak bilang, kasih kami masing-masing 1 rumah plus mobil? Bercanda, harus ada batasnya. Tidak bisa. Terlalu banyak malah tidak percaya. Kakek, saya pulang dulu. Pakai... Kakek, saya naik sepeda. Ayo pulang bersama. Kakek. Baishe, kamu ngapain? Teriak-teriak. Kalian berdua heboh sekali. Ada apa? Surat diagnosa belum diambil. Tidak apa-apa, Baishui akan bawa untukku. Paling-paling ke rumah sakit minta lagi. Mendeteksi inang berhasil mengejutkan 3 penyewa, hadiah umur panjang 3 bulan. Telah masuk saat ini 10%. Pasti mereka melihat surat diagnosaku. Kondisi fisik usia 70 memang sudah lemah. Baru bergerak sedikit pinggangnya keseleo. Usia 70 justru usia rock tidak pernah mati. Aku juga mau ikut. Pak, pinggang Anda keseleo. Mari, saya bantu duduk istirahat. Tidak usah. Mari, biar saya pakai gitar listrik Anda. Gitar? Baiswe, katakan, apakah Pak ini segera akan meninggal? Menurut diagnosis, dia mungkin tinggal beberapa hari lagi. Pantas saja bapak tua ini belakangan sering beli barang untuk kita. Uangnya tak habis. Lebih baik berbuat baik. Pak tinggal beberapa hari. Beberapa hari ini kita rawat dia baik-baik. Setuju. Pak biasanya enggan nyalakan kompor masak, makan roti kukus dan asinan. Aku akan masak untuk Pak biar dia makan enak beberapa hari ini. Aku tak bisa apa-apa. Aku akan menyapu untuk Pak membersihkan tempat. Kalau begitu, aku akan menghangatkan ranjang untuk Pak. Lili, kau mau menghangatkan Pak sampai pergi ya? Iya, Lili. Jangan sampai Pak malah dihangatkan ke kamar jenazah. Kalau begitu aku tak ada yang bisa bantu. Menurutku dia pura-pura. Dia cari simpati, memaksa aku bayar sewa. Aku harus kerja. Kalau tidak, uang sewa nggak cukup. Lily. Gak apa-apa, Baiswe. Lili itu mulutnya pedas, tapi hatinya lembut. Mungkin di dalam hati, dia sangat khawatir sama kakek. Biarkan dia pergi. Kita kasih surat diagnosa ke kakek. 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 Kakek.
Sudah 5 menit mengetuk. Kenapa kakek belum buka pintu? Telepon juga nggak diangkat. Jangan-jangan kakek kenapa-napa. Ada apa ini? Aku baru sampai gerbang kompleks, lalu kupanggil dia. Tadi ketok pintu nggak ada jawaban. Telepon juga nggak diangkat. Aku khawatir kakek kenapa-napa. Kakek tua! Kakek tua! Cepat buka pintu. Kalau kamu mati sekarang, kami nggak akan urus pemakamanmu. Ku dengar, anjing tua saat mau mati akan cari tempat untuk menunggu ajal. Jangan-jangan kakek juga begitu? Kamu itu anjing tua. Kamu nggak bisa bicara baik-baik, diam saja kalau begitu. Kalian mundur sedikit. Aku yang bakal mendobrak pintu. Itu kakek. Nah, ada apa? Aku lihat kamu nelpon belasan kali. Halo kakek. Tadi kami ketok pintu, 5 menit. Nggak ada jawaban. Kamu nggak di rumah. Tadi suara gitarnya keras, nutupin suara telepon. Gitar apa? Pada kapan kamu pulang? Hari ini aku mau tampil di bar. Besok baru pulang. Dulu ya. Aduh, Aduh. Mendeteksi tuan rumah terkejut hingga 3 orang penyewa. Hadiah umur panjang 3 bulan. Telah masuk. Saat ini 15%. Kok tiba-tiba naik banyak sekali? Sudahlah, pentas lebih penting. Hari ini Pak D akan perlihatkan pada kalian. Apa itu yang disebut gitar listrik gerakan kincir angin? Sudahlah Pak De, gerakan kincir angin itu yang tanpa tangan. Gitar berputar satu lingkaran, gerakan kincir angin. Iya, Kalau kamu tidak hati-hati, gigi bisa patah loh. tidak apa-apa. Pak D ini gigi palsu. Jalan tidak bisa beberapa langkah. Tapi saat pegang gitar, badan sepertinya muda puluhan tahun. Waduh, Pak De, wah Pak De sayang. Gitar ini aku pinjamkan, kamu pegang-pegang saja. Kamu kan tidak bisa main. Pak De ini bagaimana sih? Kak Shun Liu, aku tidak bisa menahan ini. Dia pinjam gitarku, memaksa naik panggung tampil. Dia masih mau main gerakan kincir angin itu. Kakek, kamu mau naik panggung tampil? Iya. Apakah merasa aku tua jadi tidak bisa main? Bukan. Pak De, sekarang hari sudah gelap. Kamu harus pulang tidur. Kalau tidak, kita berdua adu ya. Aduh apa lagi? Pak De, di usia kamu apa bisa baca not balok? Not balok? Sudahlah Pak, Shun Liu itu kan selebriti gitar dunia rock. Kemampuannya di Tiongkok pun termasuk top. Ayo kita adu siapa yang lebih jago main gitar. Biarkan penonton dan anggota band jadi juri. Berani tidak? Masa tidak berani? Kalau aku menang, kamu pulang saja, urus cucu, ajarin lagu anak-anak. Jangan nongkrong di bar. Kalau aku yang menang, Kalau kamu menang, aku akan bersujud 9 kali. Angkat Bapak sebagai guru. kalau gitu pikirkan baik-baik hadiah apa untuk sang guru. Pak, Bapak ini nggak dengerin apa yang aku bilang. Keluarga Shun Liu punya pengaruh besar. Kami menyebutnya Pangeran Dunia Hitam. Meskipun kemampuannya kalah dari Bapak, dia bisa menyuap orang untuk memilihnya. Tenang saja. Kalau dia kalah tapi masih dapat suara lebih banyak dariku, itu justru memalukan. Ayo. Dengan gitar ini, aku akan mainkan riff dan chord listrik. Biarkan kalian, yang baru kenal gitar, anak-anak kecil ini, membuka mata kalian. lagu yang hebat. Benar. Sebagai orang awam, aku bisa dengar tekniknya bagus. Tapi sebaiknya kita cari Pak dulu, baru dengar. Halo, permisi, apakah kamu melihat seorang kakek sekitar 70 tahun, rambutnya putih? Sedang bernyanyi di atas panggung? Kakek... Terdeteksi tuan rumah mengejutkan Bai Shui dan Yu Chen. Hadiah umur panjang 2 bulan telah masuk. Saat ini 19%. Kakek, benar-benar kamu ya? Ada apa? Kamu pikir kakek setua ini main gitar terasa mengejutkan, ya kan? Kakek, penonton-penonton ini kelihatannya kenapa sangat gila sekali ya? Karena kakek ini adalah gitaris rock listrik top. Mereka semua terpukau olehku. Terdeteksi tuan rumah mengejutkan Bai Shui dan Yu Chen. Hadiah umur panjang 2 bulan telah masuk. Saat ini 20%. Kalian berdua kenapa tiba-tiba ke sini? Penjelasanmu di telepon terlalu singkat. Kami khawatir kamu kenapa-napa, jadi datang mencarimu. Bagaimana dengan Lily?
Lily setelah dia tahu kamu baik-baik saja langsung pergi kerja? Guru di atas, terimalah sembah murid ini. Skill guru sungguh hebat banget. Luar biasa. Murid ini buta, tidak mengenal gunung Tai. Bangunlah. Menurutku kamu bakatnya bagus. Kalau latihan serius bersamaku lagi, kamu bisa menjadi jagoan top. Pak, aku juga mau diajarin. Tadi kamu main gitar. Keren banget. Aku juga mau. Boleh. Semua bisa belajar. Aduh, lihat jari-jari kalian berdua. Satu-satu, kaku banget kayak zombie. Nggak selincah aku, si tua 70 tahun ini. Pak, tanganmu nggak sakit. Senar gitarnya susah banget ditekan. Baru main bentar, tanganku udah sakit banget. Kamu baik-baik aja? Aku nggak tahu salah di mana. Senarnya sampai putus. Tanganku sampai berdarah. Pak, bagian yang kamu mainin ini juga hebat banget. Progres bar nggak naik. Sepertinya main gitar udah nggak bisa bikin mereka terkejut lagi. Kartu asnya kebuka terlalu cepat. Kalau gitu sekarang, ayo bikin Lily terkejut. Lily kerja di mana? Aku tahu. Dia kerja di Mandi Emas. Penghasilannya lumayan. Fasilitasnya juga bagus. Komisinya juga tinggi. Dia kerjaannya seperti apa? Di lantai atas atau bawah? Yang pakai baju atau yang nggak pakai baju? Pak, kamu mikir apa sih? Lily cuma pelayan biasa. Nganterin teh dan air untuk tamu. Kadang bantu ambil pesanan antar. Dapat tip dikit. Cuma segitu aja. Pak, ngapain nanya-nanya gitu? Ya tentu buat jadi pelanggan dong. Host terkejut. Bai Shui dan Yu Chen, hadiah umur 2 bulan, telah diterima saat ini 25%. Beli. Sudahlah, beli juga tinggal hitungan hari. Biarkan dia lakukan apa yang dia mau. Bukan belakangan razia prostitusi. Beli. Aku tak mau ke kantor polisi menjemputmu. Beli mau mandi? Datang sendiri? Cari orang. Kondisi Beli begini masih mau cari orang? Aku cari orang, cukup kan ini? Cukup. Aku manajer sini. Panggil saja Paman Merah. Aku akan panggilkan gadis-gadisnya. Jangan. Aku mau Shalina. Oh, maksudmu Shalina. Beli juga jago pilih. Ayo aku antar cari dia. Shalina, kamar pribadi nomor 8. Silakan. Hei, aku bicara padamu. Pertama, aku bukan Hey, namaku Shalina. Kedua, bayar gajiku yang tertunda setengah tahun ini. Kalau tidak, aku tak mau pergi. Shalina, lihat ini dari tamu kamar pribadi nomor 8. Kamu benar tak mau? Kalau begitu, layani tamu dengan baik. Tak hanya tips tak kukurangi, gaji juga kubayar penuh. Bagaimana? Serius? Tentu saja, tapi tamu ini udah tua banget. Jalan aja susah. Kamu harus hati-hati melayaninya. Jangan sampai uang nggak dapet, malah harus bayar biaya rumah sakit. Halo pelanggan. Pak Wu, Tuan rumah terkejut. Shalili, hadiah umur sebulan sudah masuk, sekarang 20%. Langsung naik banyak banget. kamu bapak tua ini. Kamu kesini buat apa? Nggak jelas ya? Aku kesini buat jajan. Dandanannya rapi gini. Jajan apa jajan? Ini tempat buat kamu? Jangan. Labelnya belum aku potong. Besok harus aku kembalikan ke orangnya. Kalau nanti Pak Wu mandi uap, langsung meninggal, aku langsung dipecat. Langsung nganggur. Uang sewa kamarmu ini makin nggak bisa bayar. Kalau aku beneran mati di sini, uang sewamu jadi nggak usah bayar ya. Kamu
Aku nggak peduli. Cepat pulang. Aku suruh Baishui mereka jemput kamu. Orang tua emang tidurnya sedikit. Tapi nggak mungkin jam 3 udah bangun. Kamu ngapain? Sekarang aku pelanggan dewa kamu. Kalau kamu kayak gini, aku akan komplain. Aduh, jangan komplain dia. Pak Wu, Paman Wu, Kakak Wu. Boleh enggak? Stop. Merinding aku. Nah, mau main apa? Main apa? Maksudmu main apa? Di sini kami punya layanan hiburan. Kalau begitu, tarian tiang pol. Wah, tua bangkat atau malu? Aku berani, kamu berani lihat? Kalau kamu tiba-tiba ambruk di sini, siapa yang tanggung jawab? Lagi pula, di tempat mandi kami, mana ada tiang pol? Usiaku sudah tak lama lagi. Hidup mati sudah kuanggap biasa. Jadi, datang untuk membantu bisnismu. Aduh, Satu kali kamu habiskan di sini, cukup untuk bayar sewa 3 bulanku. Bagaimana kalau kamu langsung bebaskan saja sesuaku? pokoknya kamu mau menari atau tidak? Kakek. Kamu bilang, Host terdeteksi mengejutkan Shalili. Hadiah umur 1 bulan telah masuk. Saat ini 26%. Stop. Aku minta tarian tiang pol, bukan striptis. Kalau kamu striptis, aku bisa langsung ambruk di lantai. kakek, jangan selalu bicara soal mati. Kamu harus bertahan sampai aku bayar sewa, baru boleh mati. Shalili, karena kamu tak pernah bayar sewa, aku malah harus berterima kasih padamu ya. Kakek, lihat lampu ini, cantik tidak? Jangan alihkan topik. Sebenarnya aku juga bukan enggan bayar sewa, gajiku sudah ditunggak setengah tahun. Sekarang ini aku mengundurkan diri juga bukan bekerja juga bukan. Lili, kenapa tidak bilang dari dulu mereka menunggak gajimu? Bilang sama bapak juga tidak ada gunanya. Siapa bilang tidak ada gunanya? Mereka menindas orang, berani-beraninya menindas sampai ke kepalaku. Lili, kamu tunggu, aku akan minta gajimu. Kakek, lebih baik lupakan saja. Pekerjaanku ini tidak terang-terangan. Nanti tidak ada tempat mengadu. Dan bos kami, dia ada kekuatan di belakangnya. Apakah tidak ada hukum lagi? Tunggu, kakek akan temui mereka. Kakek, tunggu aku. Bukannya Bapak perintahkan jangan biarkan orang masuk. Kakak Go, ini aku. Aku kakeknya. Kakek, kakek, Lili, lihat tidak, orang ini mulutnya manis sekali, sudah bisa memanggil. kamu, Host terdeteksi mengejutkan Shalili. Hadiah 2 bulan usia telah diterima. Saat ini 30%. Kakek, ini sudah waktunya apa? Masih bercanda di sini? Bukannya Bapak orang tua dari kamar pribadi nomor 8? Kakek memesan cucu kandungnya sendiri. Sungguh aneh. Kalau aku tidak memesannya, apakah kalian akan membiarkanku masuk? Shalina, gajimu saya potong. Lanjut kerja atau keluar, pilih salah satu. Sekeluarga datang pun tak akan berguna. Itu uang jerih payah cucuku. Berani tidak bayar? Apa yang tak berani? Kakak Go pemilik tempat ini. Dia juga bos terkuat di wilayah sini. Kakak Go juga Tak ada waktu dengar omong kosong. Pertama, ini surat diagnosa saya. Jelas terlihat saya tinggal beberapa hari. hipertensi, diabetes, trombosis otak, semua stadium berat. Banyak sekali penyakitnya. Kakek sedang stack buff? Kedua, saya ini biasa saja, tapi belajar peledakan. Meski sudah pensiun, tapi kalau senggang, tapi kalau dia sibuk, membuat kembang api untuk mainan. Apa katamu? Jangan-jangan detonator? Detonator? Sebelum datang saya gulung uang begini, berharap bisa mengelabui. Lili, keluar dulu. Saya urus di sini. Pergi. Kakak Go, Lili sudah keluar. Kakek ini mungkin mau mati bersama kita? Kakek itu, bukan. Kakak, kita bicara baik-baik, jangan terburu emosi, betul kan? Kalau gaji Lili setengah tahun dibayar lunas, saya bawa semua barang ini pergi. Sebentar, Hong.
kami akan transfer sekarang. Aku akan minta Hong masak sup oyong untukmu. Tenangkan dulu amarahmu. Baiklah, baiklah. Lihat, Paman. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan. Kau langsung memberikan gaji dan bonusku semuanya padaku. Bukan masalah. Paman, kau benar-benar bawa bahan peledak? Lihatlah. Host terdeteksi Shalili terkejut. Hadiah umur panjang 1 bulan telah masuk, saat ini 35%. Paman, untuk apa kau bawa uang sebanyak ini? Bukankah datang untuk berbelanja di pusat pemandian? Kalau tidak bawa banyak uang, bukankah memalukan? Lalu mengapa kau membantuku? Agar kau terkejut dan dapatkan umur panjang untukku. Sudah kukatakan kau adalah cucuku. Jangan banyak omong. Tapi uang ini sungguh terima kasih. Ini tidak hanya bisa membantu ayahku lunasi utang judi, juga bisa bantu adikku berobat. Ibuku tidak perlu bekerja keras lagi. Ah, itu hal sepele. Tidak perlu disebut-sebut masalah kecil. Paman, lalu bagaimana kau ingin aku membalas budimu? Di sini kami bisa menyediakan layanan spesial. Minta karyawan bintang kami melayanimu. Pasti puas. Sangat nyaman. Aduh, tidak usah, tidak usah. Kukatakan tidak usah. Paman mikir apa? Gratis mandi susu untukmu? Bikin kaget aku. Ayo Pak, saya ini di sini karyawan bintang. Pak, nikmatilah. Lili. Karyawan bintang ini pijatannya terlalu kuat. Biasanya kan buat orang tulang-tulangnya lemas. Kenapa saya merasa tulang saya remuk? Pak, bagaimana rasanya? Mau lanjut? Kali ini bukan karyawan bintang loh. Sudah tidak kuat. Semalaman begini terlalu seru. Pak, hidungmu. Terdeteksi inang membuat Shalili terkejut. Hadiah umur panjang 1 bulan telah diterima, saat ini 40%. Pak, Pak sudah bangun, Shalili. Apa yang kau lakukan semalam? Kenapa Pak pingsan semalaman? saya benar-benar tidak melakukan apa-apa pada Pak. Saya hanya ingin berterima kasih pada Pak. Lihat. Bukankah Pak tidur sampai pagi? Lili, kalau kau benar-benar ingin berterima kasih, belikan saya beberapa barang. Secara materi cukup berterima kasih pada saya. Kau tidak perlu secara mental membuat saya terkejut. Pak, lapar tidak? Saya akan belikan makanan. Tidak usah. Kita pergi ke taman main gitar dan bernyanyi. Minggir, semua minggir. Ini wilayah khususku untuk main gasing. Pergi kalian dari sini. Nanti kalau cambukku kena badan kalian, jangan bilang aku nggak ingetin. Apa nih? Gitar gede gini, speaker gede gini, peralatan nggak kelihatan. Tahu nggak siapa aku? Aku ketua asosiasi gasing taman ini, Hubatian. Sekarang juga pergi dari sini. Ini wilayahku. Taman ini tempat umum. Siapa datang dulu dapat. Itu aturannya. Lo bapak tua ini gimana sih? Kok rebut wilayah kami? Kalian baru ya? Nggak cari tahu dulu. Di taman ini, aku izin, baru boleh nyanyi. Kalau aku nggak izin, sepatah kata pun nggak boleh. Aduh. Udah sepuh begini, masih mau tiru preman rebut wilayah? Ketua asosiasi gasing lagi? Hari ini kuperlihatkan. Ku tampar kamu sampai berputar kayak gasing. Tuan rumah terdeteksi Bai Xue dan Shalili terkejut. Hadiah umur 2 bulan telah masuk Bai Xue saat ini 35%, Shalili 50%. Baishe, bukankah kamu bilang tubuh kakek tinggal hitungan hari lagi? Tidak mungkin. Sekarang tubuh kakek penuh virus dan sel kanker. Dan semuanya parah. Secara logika, tubuhnya sekarang bisa bergerak saja sudah mukjizat. Aku lihat kamu berani merebut wilayah. Tidak berani. Sudah dipukul 2 kali, nilai terkejut cuma naik sekali. Tampaknya satu hal, kalau dilakukan kedua kali, tidak membuat terkejut lagi. Menurutku si kakek, ini namanya orang tak berkaki, tak takut orang bersepatu. Benar juga. Kakek juga hampir mati.
Kalau bisa membawa orang jahat, seperti Hubatian ke kuburan, itu juga bakti untuk rakyat. Aku juga akan memukulmu seperti gasing. Aku tidak percaya. Sebagai ketua asosiasi gasing, aku kalah memukul darimu. Masih berani merebut wilayah? Aku yakin kakek akan hidup lebih lama dariku. Aku juga rasa begitu. Lihat kondisi tubuh kakek, dia juga bisa hidup lebih lama dariku. Pak Tua, kau cari gara-gara ya. Kau tunggu saja. Aku sekarang hubungi anakku. Anakku teman dekat Shun Liu. Hari ini datang satu, hajar satu, datang dua, hajar sepasang. Halo nak. Cepat ke sini. Ayahmu hampir dipukuli mati. Cepatan. Pak Tua, jangan lari. Kau selesai. Jangan bicara terlalu pasti. Siapa yang selesai belum tentu. Ayah, siapa yang pukul ayah? Dia... Ayah, siapa yang pukul ayah? Pak, aku ingat kau tidak terdiagnosa penyakit jantung apapun. Penyakit itu aku palsukan dulu di dalam bar. Takut dicari masalah orang, jadi masukkan permen karet ke botol obat jantung. Coba, enak loh. Aduh, cepat simpan. Kau yang pukul ayahku. Siapa kau, Hardik? Aku Hardik kau. Kenapa kau pukul ayahku? Aku iseng pukul ayahmu. Ayahmu minta dipukul, pun aku tak pukul. Baik, kalau begitu kau yang pukul ayahku, aku lihat kau di rumah sakit. Kau seorang dokter, aku akan melaporkanmu. Lihat nanti siapa yang berani berobat ke kau. Bukan aku juga. Ayah, bukan mereka berdua. Bukan mereka berdua. Yang tadi aku tunjuk itu di kursi itu Pak Tua kejang-kejang. Dia yang pukul ayah. Aduh, ayah, jujur saja. Aku tak takut, dia tenang saja. Siapa yang memukulmu? Orang yang tadi kutunjuk. Kakek sakit di kursi. Benar. Minggir. Tadi pakai ini sabuk tembaga untuk memukulku hingga seperti gasing berputar. Mengapa ambil sabukku? Ingin dipukul? Ingin kena pukul? Pergi ke gym tinju jadi sasaran. Sengaja cari pukulan. Terdeteksi inang terkejut. Bai Shui dan Shalili. Hadiah umur panjang 2 bulan. Sudah masuk Bai Shui kini 36%. Sariri 57%. Kamu kakek. Pukul ayahku. Kau ngapain? Nanti kena pukulan keras. Kakek kami turun, kau akan masuk segera. Lalu dia tadi saat pukul ayahku, kau tak halangi? Aku tak bereaksi. Kau teriak pada kami, ngapain? Kau anak kandung, tak halangi. Baik, kalian hebat. Aku lapor polisi. Iya, lapor polisi. Aku buat dia masuk penjara. Aku buat kau masuk penjara. Lapor saja. Aku hidup 10 hari lagi. Aku sudah 70 tahun masuk. Tak akan menderita. Lapor saja. Aku buat kau ganti rugi. Ganti rugi. Boleh banget. Dulu aku kumpulin uang dari sampah, dapat belasan yuan. Aku dermawan, nggak pelit. Semua buat kamu, boleh kan? Semua buat kamu. Kebetulan banget pas ketemu Yu Qian lagi tugas. Sepertinya nggak usah khawatir Hubatian berbuat onar lagi. Kami terima laporan. Ada perkelahian di sini? Bukan perkelahian, ini pemukulan sepihak. Lihat ayahku jadi seperti apa. Pak Wu, beliau sakit parah. Mana mungkin mukul orang? Lagi pula beliau sekarang sangat lemah. Saudara, yakin Pak Tua ini yang memukul? Kalau melaporkan palsu, kau harus bertanggung jawab. Tadi dia tiba-tiba bangun, ambil sabuk tembaganya, cambuk ayahku. Aku lihat langsung. Kalau dua wanita ini juga lihat? Lihat, mereka berdua lihat. Senjata bukti masih di sana. Aku nggak lihat. Kami tadi nyanyi di sini. Pak Hu ini maksa usir kami. Betul, aku juga nggak lihat Pak Hu ini malah jatuhkan speaker Pak Wu. Mau cambuk, dia pakai cemeti. Kamu, mereka berdua sekongkol. Mereka berdua membela si tua itu. Pak, Anda jarang ke taman di sini. Anda nggak tahu Bapak tua di depan. Itu Bapak Hus sering cekcok dan buat onar. Aku sudah berkali-kali dengan urusannya. 4-5 kali. Sepertinya Bapak tua inilah yang memfitnah Bapak Wu.
Kalian berdua bicara jangan sampai tidak punya hati nurani. Betul, betul. Kalian tidak lihat jelas ya. Bapak baik tadi menyerang ayahku begitu ganasnya. Sedikit pun tak lihat. Ya, di sekitar taman aku tahu rekan ini Departemen Penegak Hukum wilayah kami sumber daya manusia terbatas. Sekarang ada penangkapan darurat. Kami harus segera ke sana. Maaf. Rekan tim penegak hukum. Rekan tim penegak hukum. Aku tidak percaya. Pukul aku. Hari ini pukul aku. Jadi ketagihan ya minta dipukul ya. Permintaanmu dikabulkan. Mendeteksi tuan rumah terkejut Bai Shui dan Shalili hadiah umur 2 bulan telah masuk. Bai Shui saat ini 37%, Shalili 55%. Tim penegak hukum. Tim penegak hukum. Cepat kembali. Kali ini kalian berdua lihat. Bapak tua ini memukul lagi. Bapak Hu, ini kan kau yang minta Bapak Wu memukulmu. Ya, kami orang-orang rasional. Awalnya saat minta Bapak Wu memukul sangat tulus sekali. Aduh ayah, bangun dulu, bangun dulu. Tim penegak hukum tak urus kita. Aku cari bantuan. Kau duluan urus dia. Baik, Hentikan! Jangan sentuh Pak Unai. aku berani. Mau apa? Pak Unai hanya tinggal beberapa hari lagi. Kamu tidak takut masuk penjara? Hari ini aku benar-benar akan pukul. Dasar anak muda. Payah. Pulang sana, latihan yang benar. Mendeteksi tuan rumah terkejut hingga Bai Shui dan Shalili mendapat hadiah umur panjang 2 bulan. Telah masuk. Bai Shui saat ini 40%, Shalili 58%. Sudah. Aku masih harus latihan gitar. Gak temenin kalian main lagi. Dasar orang tua jahat. Kamu tahu siapa kakakku? Baik. Kalian tunggu saja. Kakakku akan datang. Lihat apa yang akan kalian lakukan. Kakak. Seorang tua memukulku. Dan memukul ayahku juga. Kalian tamat. Pak, gimana ini? Dia panggil orang. Kita juga panggil orang. Hari ini jangan ada yang coba kabur. Hari ini, semua akan kupukul. Dia panggil orang. Kita juga panggil orang. Hari ini jangan ada yang coba kabur. Hari ini, semua akan kupukul. Ada apa ini? Lagi apa? Kamu telepon aku, bilang kamu dan ayahmu dipukul oleh seorang tua? Sungguh hebat. Kalau keluar nanti, jangan bilang ikut aku. Kakak Niu, ini bukan benar-benar tidak ada cara. Orang tua itu sangat kuat. Tim penegak hukum tidak urus ini. Hanya orang tua itu. Memukulmu? Adalah orang tua itu. Dia pura-pura sakit. Tadi saat memukul orang gesit sekali. Pak tua tidak pura-pura sakit. Dia benar-benar tinggal beberapa hari lagi. Basa-basi. Kondisi fisiknya lebih baik daripadaku. Mana mungkin beberapa hari lagi lalu meninggal. Kak Niu, jangan percaya dia. Laporan bukti itu pasti palsu. Katakanlah palsu, ya tetap palsu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Di atasnya ada cap resmi rumah sakit. Kak Niu. Tambah 10.000 lagi. Dan jika ada masalah, aku yang tanggung. Xiaohu memang tahu adat. Saudara orang ini tidak tega memukulnya. Kak Niu, aku adalah anak yatim. Bertahun-tahun lalu, pada suatu malam bersalju yang dingin, kakek Niu lah yang menampungku. Tanpa kakek Niu, tidak akan ada diriku hari ini. Orang tua ini mirip kakek Niu, mirip sekali. Kalau harus memukulnya, maka... Tambah, Kak Niu. Masalah uang mudah dibicarakan. Aku tambah 10.000 lagi untukmu. Tunggu saja hasilnya. Pak Shifu. Xuan Liu. Shifu. Xuan Liu, akhirnya kau datang. Shifu. Dengar ada yang cari masalah denganmu. Aku langsung bergegas ke sini. Kak Shun Liu, Anda bagaimana bisa datang? Xiao Niu, jangan-jangan orang yang cari masalah dengan Shifuku adalah kau? Kak, kau salah tangkap orang tua ini. Bagaimana mungkin dia guru Anda? Pergi. Bukan urusanmu bicara di sini. Guruku, masa aku tak kenal kau kenal? Apakah ini ada salah paham, Kak Shun Liu? Salah paham apa? Kenapa kau di sini?
Dia tadi mau pukul kakek. Benar-benar, lihat kakek menghindar ke samping. Xiao Niu, kau berani ganggu guruku? Tidak, Kak. Salah paham. Aku datang hari ini salah cari orang. Aku itu datang untuk pukul orang tua ini. Cepat pergi. Jangan ganggu guruku. Bukan, Kak Niu. Meski kau tak bantu urusan, kau tak boleh pukul ayahku. Pukul siapapun sama. Kak, sudah datang. Hari ini duluan ayahmu selesaikan. Daniu, kami sudah bayar. Daniu kakek. Maaf. Hari ini ayah kandungku datang. Aku tetap cambuk kau. Maaf. Hari ini ayah kandungku datang. Aku tetap cambuk kau. Aduh, Kau bilang kakekku ini kasihan, sehari dipukul 3 kali. Orang jahat dihukum sesamanya. Jika dia ganti tempat main gasing atau runding baik dengan kami, maka urusan tak akan berkembang sampai titik ini. Hari ini sial banget. Ambil job asal. Lalu ketemu Guru Shun Liu. Guru, teknik gitar yang Anda ajarkan sudah dikuasai. hei. Pantas muridku, cerdas sekali. Ajarin 2 trik lagi. Oke, hari ini kosong. Ajarin beberapa trik. Bagus. Saya ambilkan gitar. Langsung pergi. Bapak tua, mau kemana? Bar. Inang terdeteksi. Shalili terkejut. Hadiah umur sebulan. Sudah masuk. Shalili 60%. Bapak tua, tunggu saya. Gimana Shun Liu? Pesan untuk guru. Guru, bagaimana dapat ide ini? Paduan frase musik? Ini keren banget. Ini tak bisa diajarkan. Shun Liu, tenang saja. Kamu anak berbakat dan berprestasi. Musikmu nanti pasti sentuh hati. Inang terdeteksi. Shalili terkejut. Hadiah umur sebulan. Sudah masuk. Shalili 65%. Jangan mendekat. Atau saya bunuh dia. Jangan sentuh dia baru 8 tahun. Apa? Ini 8 tahun? Dia sejak 3 tahun setinggi ibunya. 5 tahun dia. Diam! Cepat, tendang senjata ke sini. Kakak, aku takut. Nggak apa-apa. Pak, kondisi mentalmu sangat baik ya. Anggota band ini juga nempel minta diajarin gitar. Anak-anak begitu semangat rajin belajar, masa ku tolak. Belajar sampai subuh. Kamu tahan banget begadang, aku nggak kuat. Aku buruan pergi, sebentar ada wawancara. Musim semi bunga harum. Kian, kenapa ini? Pak. Ayo Pak, bantu kamu bangun. Nggak apa, Pak. Lukanya agak sakit, maaf, Pak. Cuma waktu bertugas itu sempat jenguk Anda. Masih ngomong gitu. Ayo ke rumah sakit. Pak, jangan ke kamarku. Oke, tahan ya. Jangan sampai nanti kita urus pemakaman bareng. Apaan sih, Pak? Kita pasti bisa hidup dengan baik. Iya, ayo. Aduh, Cian. Kalau mau Pak masuk rumah sakit lagi ya bilang langsung. Bukan, Pak. Aku mau minta tolong. Kian, tolongannya ini Pak benar-benar nggak bisa bantu hati Pak ingin, tapi tenaga kurang. Mau minta tolong olesin obat? Aduh, lukanya besar banget. Masih keluar darah. Gimana bisa? Luka sebesar ini masih mengeluarkan darah. Tidak. Aku harus telepon Baisue. Cepat ke rumah sakit. Tidak, Pak. Tidak boleh ke rumah sakit. Sebenarnya aku sedang mengejar. Seorang pria tampan. Mengejar pria tampan? Apa hubungannya dengan berobat ke rumah sakit? Di balik pria ini ada rantai industri. Dia mencuri pakaian dalam, kaos kaki, baju dalam, dan hanya mencuri yang belum dicuci. Lalu dijual online. Skala mereka sangat besar, tapi sangat tersembunyi. Kami susah payah baru dapat petunjuk ini. Kukira kaos kaki kotorku kenapa hilang semua. Pria ini seleranya aneh. Kakek 70 tahun pun tidak dilewatkan.
Kasus ini ditangani olehku sendiri. Aku tidak mau ke rumah sakit dan menghambat pengejaran. Aku harus menangkapnya. Aduh. Nah, kamu demam. Lukamu pasti terinfeksi. Begini saja, aku bantu membalut dulu, lalu minta Baisui ambilkan obat. Bagaimana? Pak, tugas kali ini berbahaya. Meskipun lawannya pria tampan pencuri pakaian dalam, dia orang nekat. Aku tak tahu kapan nasib buruk menimpaku. Sayang, jangan bicara sembarangan. Kan sudah janji, kita akan hidup bersama dengan baik. Masa iya benar-benar dikubur bersama? Nanti orang mengira aku, Wunai, hidup tak dapat istri, mati cari gadis muda untuk nikah kubur. Aku mengerti. Aku pergi dulu. Oke, hati-hati. Yu Chen, jangan mati. Kalau kau mati, bar progresku tak penuh. Benar-benar dikubur bersama. Sepertinya aku harus lindungi Yu Chen. Seluruh lantai ini rumahku. 3 gadis ini tak akan cari pacar kualitas begitu. Jangan-jangan dia si pria tampan itu? Yu Chen baru pergi, dia langsung datang. Ini? Jangan-jangan pria tampan yang Yu Chen sebut? Tidak, Pak. Jangan ke rumah sakit. Aku sedang mengejar pria tampan. Mengejar pria tampan dengan pergi berobat ke RS, apa hubungannya? Di balik pria ini ada rantai industri. Dia mencuri pakaian dalam, kaos kaki, dan baju dalam. Hanya yang belum dicuci. Dijual online. Skala mereka sangat besar, tapi tersembunyi. Kami susah payah menemukan petunjuk ini. Halo, Yu Chen. Ada pria membobol pintu kamarmu. Apakah dia pria tampan itu? Sistem mendeteksi inang terkejut oleh Yuchian. Hadiah umur panjang sebulan telah dikreditkan. Saat ini 30%. Pak, sepertinya itu dia. Jangan bergerak, aku segera kembali. Dia punya senjata. Ada senjata. Tenang, nak. Kalau begitu, bawa beberapa orang. Apa? Rompi anti peluru, perisai anti huru hara, bawa lebih banyak. Pak akan bantu tahan pria itu. Pak, jangan gegabah. Kondisimu sekarang buruk. Tenang, nak. Pokoknya, Pak, tak lama lagi. Urusanmu urusanku. Tenang saja. Sistem mendeteksi inang terkejut oleh Yuchian. Hadiah umur panjang sebulan telah dikreditkan. Saat ini 35%. Sukses atau gagal di sini. Jika gagal, aku tak lama lagi. Berhasil. Aku bisa kembali ke usia 20. Harus berjuang. Aduh. 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 Siku gue. Aduh, hai lutut gue. Waduh, pinggang gue. Nggak sakit sama sekali. Kamu ini pemuda jalan aja nggak becus. Kamu ini pemuda lihat orang tua jatuh, nggak mau bantu. Bantu. Kamu jalan nggak becus. Nabrak gue buat apa? Ayo tolong. Lihat pemuda ini nabrak orang. Bukan. Jelas-jelas kamu yang jatuh sendiri. Kamu ini kakek kok nggak masuk akal? Jelas kamu yang nabrak gue. Kok nggak ngaku? Ayo lihat semua. Ayo jadi saksi. Dia nabrak orang nggak ngaku. Ayo tolong. Jangan berisik. Kamu mau apa? Ganti rugi. Kalau nggak ganti, gue panggil tim penegak hukum. Ganti rugi. Mau berapa? Tangannya. Kenapa di belakang? Jangan-jangan pistol yang disebut Yuchian terselip di pinggangnya. 50. 50? Ya, kurang sedikit pun nggak boleh. Kamu keterlaluan. Nih, 100. Lepas cepat! Jangan pergi dulu. Kamu ngapain? Ngapain sih? Zaman sekarang bobrok. Hati orang susah ditebak. Siapa tahu yang kau beri asli atau palsu? Aku tak seburuk dirimu.
Ini pasti rekan dan lapangan si empunya tubuh Liu Jiangguo. Xiao Wang, Lao Liu. Lao Liu. Lau, kamu kok panik-panik? Ada apa? Lao Liu, di lift ada cowok ganteng. Kita harus tangkap dia. Kita ini tulang-tulang tua. Tangkap orang, cari saja tim penegak hukum. Dia dari tim basket. Dia mau curi speaker kelompok tarian lapangan kita, buat kasih tempat buat mereka main basket. Apa? Mau rebut tempat kita? Jangan mimpi. Iya. Coba pikir, kalau semua tahu di kompleks kita ada cowok ganteng, siapa mau beli apartemen sini? Harga apartemen bisa turun dong. Saudara-saudari, cowok ganteng hari ini pasti kita tangkap. Ayo. Lift apa ini? Sepi tapi tiap lantai berhenti. Suka banget. Suka. Hari ini kok seperti menyerbu panti jompo? Banyak sekali orang tua. Jangan pergi. Apa? Ngapain? Ngapain? Hari ini aku kasih tahu kamu. Jangan kira tim basket kalian yang kuat-kuat. Kami kelompok tarian lapangan ini, kami juga bukan orang lemah. Mau rebut tempat kami? Jangan mimpi. Minggu lalu baru sepakat dengan ketua kalian tentang pembagian wilayah. Minggu ini langsung ingkar janji. Apa? Apa itu? Ini maksudnya apa? Apa? Kau pura-pura bodoh, kami akan lepaskan kamu. Jangan harap. Aku benar-benar tak tahu. Apa yang kamu bicarakan ini? Apa? Tim basket? Tarian lapangan? Dilarang pergi. Bilang dilarang pergi. Ya dilarang pergi. Dilarang pergi. Dilarang. Aduh. Ada yang mukul orang. Aniaya orang tua. Aku tak sentuh. Aku sama sekali tak sentuh. Aku tak sentuh. Aku benar tak sentuh. Cepat telepon polisi. Aduh. Tulang rusukku patah. Halo? Paman, gimana situasi di sana? Sudah aman, Nak. Semuanya sudah di bawah kendaliku. Nak, berapa lama lagi kamu sampai? Kira-kira 7-8 menit. Paman, jaga keselamatanmu. Aku benar-benar baik-baik saja. Semuanya di bawah kendaliku. Kamu siapkan borgol saja. Mendeteksi tuan rumah terkejut pada Yu Chen. Hadiah umur panjang 1 bulan telah dikreditkan. Saat ini 40%. Penipu lagi. Surga terbuka. Kalian tak mau lewati. Neraka tak berpintu. Kalian malah nekat masuk. Baik. Kalau begitu, kalian sudah bosan hidup, akan kubantu. Jangan si tampan ini akan menembak. Hentikan. Cepat bangun. Bukan, Pak. Aku sudah kasih 100. Jangan tipu aku lagi. Nak, aturan dunia hitam aku tahu. Hari ini kau ditipu olehku, maka aku harus lindungi kau. Hari ini kau tak akan ditipu orang lain. Kalian semua, tua-tua tak tahu malu. Di rumah pasti punya 4-5 rumah kan? Masih menipu anak muda. Berkumpul untuk menipu satu orang terus. Tidak malukah? Pak Wu, bukankah kau bilang orang di lift tadi adalah si tampan pencuri speaker? Lao Liu, apa yang kau katakan? Mungkin salah dengar. Aku salah dengar? Aku dengar jelas-jelas. Kau tadi buru-buru lari ke sini, bilang mau tangkap si tampan, suruh kami bantu. Benar kan? Nak, aku bersumpah, aku tidak. Menurut aturan dunia hitam, hari ini terima ganti rugimu, aku harus bantu selesaikan masalahmu. Nak, pergilah. Aku yang jaga belakang. Pak Wu. Jadi omongan baik dan buruk ini semuanya kau yang ucapkan begitu ya? Dengar ya. Kalau hari ini kau bebaskan anak muda itu, nanti aku tak akan lagi nari lapangan denganmu. Bukan, aku sebenarnya juga tak mau nari dengan kakek tua sepertimu. Hari ini aku tetap akan bebaskan dia. Siapa berani halangi aku? Hari ini aku tetap akan bebaskan dia. Siapa berani halangi aku? Soal aku kena kanker ini, Pak Liu kau tahu kan? Lagi pula sisa hidupku tak lama. Aku tak peduli kalau di jalan ke alam baka nanti cari teman lagi. Biar nanti jalan tak kesepian. Pak Wu, kau serius atau bercanda? Sejak kapan kena kanker? Entah benar atau tidak, yang penting hari ini, kalian mau kasih jalan atau tidak? Waduh! Kakek, dulu ada persahabatan Guanbao, sekarang ada aku dan kakek. Kau telah berjasa mengenali bakatku. Asal jangan pegang senjata lagi. Tak pegang senjata masih ada harapan. Sudah. Kami tak halangi dia lagi. Baiklah. Kau pergi saja. Nak, pergilah. Kakek, aku pergi dulu. Nanti pasti akan kujenguk makamu. Bisa jadi justru aku yang jengukmu di ruang tahanan. Pergilah. Baik.
Aduh, Wunai, kamu mau biarkan dia pergi atau tidak? Dia itu pemain tim basket kompleks sebelah. Mau mencuri speaker kelompok tarian lapangan kita. Masa ku biarin pergi? Bisa pergi? Berisik sih boleh, tapi jangan sampai mukul. Kita kan warga yang taat hukum. Aku yang tanggung. Terakhir, masih bisa untuk kelompok tarian lapangan kita berkontribusi. Hidup Wunai ini sudah cukup berarti. Wah, Wunai, kamu benar-benar jantan. Karena ini, aku mau nari seumur hidup sama kamu. Meski aku jadi ceweknya. Wunai, lari cepat. Kami tahan tim penegak hukum. Lari apaan? Aku, Wunai, takut sama mereka. Aku langsung temui mereka. Host terdeteksi membuat Yuchen terkejut. Hadiah umur 1 bulan telah masuk. Saat ini 50%. Yuchen langsung naik 10%. Wunai, lihat kamu tinggal sedikit hari lagi. Masih mau masuk penjara untuk kelompok tari. Tenang, aku pasti jenguk kamu. Yuchen, Pak, pria ganteng ini kamu yang kalahkan. ini semua berkat kelompok tarian lapangan. Pak, Wunai ini berani bertindak. Jangan sampai kamu memasukkan dia ke ruang tahanan. Pak, ada luka di mana? Tidak apa-apa, Pak. Saya ini kebal. Pak, jangan bercanda, Pak. Kalau ada yang terluka, kita pergi ke rumah sakit. Tidak apa-apa, sungguh. Iya, Pak. Pria tampan ini, pria tampan kelas A, licik sekali. Hadiahnya sampai 300.000, Pak. Pak, wajar kalau Pak terluka, jangan dipaksakan. Betul. Ini hadiah untuk Pak. Bawa pergi. Wunai, pria tampan kelas A, sayang. Aduh, kamu sedang berakting ya? Aktingmu bagus sekali. Sampai saya tertipu. Bisa menangkap pria tampan ini. Ini semua berkat kelompok tarian lapangan kita, usaha semua orang. Uang 300.000 ini akan kita simpan di kelompok tarian lapangan untuk kegiatan nanti. Ikut pertunjukan, beli kostum dan properti, tak perlu mengumpulkan dana lagi. Mendeteksi tuan rumah membuat Yuchen terkejut. Hadiah umur 1 bulan telah masuk. Saat ini 60%. Pak, kenapa tiba-tiba jadi seroyal ini? Ini biasa saja, biasa. Kami tidak berjasa apa-apa. Ini semua jasa Wunai. Kalau bukan karena 2 pukulan tongkatnya pemuda kuat ini, mana bisa kami tahan? Pak, pria tampan itu yang Pak tangkap ya? Biasa saja, tidak seberapa. Terdeteksi inang mengejutkan Yuchen. Hadiah umur panjang sebulan telah masuk. Saat ini 70%. Pria tampan itu kau yang kalahkan. Gampang, tak perlu disebut. Baiklah, aku pergi dulu malam ini jam 6:30. Tepat waktu traktir makan enak. Siap. Wah, Lau, kau sungguh hebat. Tak hanya menangkap pria tampan tingkat A, bahkan memberi kelompok tarian lapangan 300.000. Aduh. Kau nanti pasti jadi selebriti daerah kita ini. Berapa banyak kakek nenek yang berebut jadi pasanganmu, Lau. Persahabatan sejati kita jangan berubah, hanya boleh dansa denganku. Mari dansa, rayakan. Ayo. Bergembiralah, bergembiralah. Kakek, belum tidur? Sudah semalaman masih belum istirahat? Istirahat apa istirahat? Lili, tolong aku. Cepat selamatkan aku, bawa aku pergi. Baik, aku antar kau beli baju. Lau, kau ingat ya? Kita berdua itu yang terbaik sedunia. Nomor 1, aku tak dekat dengan wanita cantik, aku juga suka nenek cantik. Masih bilang nomor 1 denganmu, ayo. Lau, kau tak punya hati. Ayo pergi cari tempat istirahat dulu, sementara tak bisa pulang. Istirahat apa? Bukannya aku mau antar kau beli baju? Kamu benar-benar mau belikan aku baju? Masa aku bohong? Belikan kamu baju? Kenapa mau belikan aku baju? Baju yang kamu pakai ini sudah dipakai lama sekali. Aku ganti yang baru untukmu. Kamu keberatan? Kalau begitu, kamu yang bayar? Oke, aku yang traktir. Si pelit akhirnya mengeluarkan uang. Aku penasaran apa maksudnya ini. Ada udang di balik batu. Paman. Kamu suka gaya Tiongkok atau gaya Barat? Aduh, kan cuma baju. Ngapain ribet amat, masih gaya Tiongkok gaya Barat. Tidak boleh. Barang yang kubeli harus yang berkualitas. Beberapa hari lalu, aku pakai gaya Barat. Kalau begitu ambil gaya Tiongkok saja. Oke, ayo. Ini? Iya, ayo. Ini gaya Tiongkok yang kamu maksud.
Kamu buru-buru sekali. Mau mengantarku pergi? Ini? Iya, ayo. Ini gaya Tiongkok yang kamu maksud. Kamu buru-buru sekali. Mau mengantarku pergi? Paman, warna ini cocok untukmu. XXXL. Coba muat tidak? Ini untuk orang hidup? Paman, lihat kan tinggal beberapa hari lagi. Lalu pergi di perjalanan ke alam baka nanti, agar tidak kedinginan. Paman tinggal beberapa hari lagi. Beberapa hari ini, kita rawat dia dengan baik saja. Kurasa boleh. Paman biasanya tidak mau nyalakan kompor masak. Setiap hari makan roti kukus dan asinan. Aku masakin dia. Biar makannya enak beberapa hari ini. Aku nggak bisa apa. Aku cuma bisa nyapu dan bersih-bersih. Shalili, kalau masih ngomong gini, aku pergi loh. Jangan pergi. Pak. Bai Xue urus makanan, Yu Chen urus bersih, lalu hal lainnya harus aku urus. Beli juga nggak kepake. Aku nggak beli baju kematian. Aku ada rencana lain. Di pemakamanku nanti, kamu pakai hanfu ungu hitam. Bawa sekelompok figuran, pegang panji-panji ajaib. Teriakan sang Raja Iblis telah kembali. Selamat datang Raja Iblis. Figurannya lalu ulangi keras 3 kali. Setelah itu Bai Xue pakai hanfu putih seluruh badan. Bawa sekelompok figuran, serbu upacara pemakamanku, tangis dan teriak. Lembah Raja Obat tak bisa tanpa Anda. Guru besar. Bukan, bro. Kalau Yu Chen di hari cerah pakai jas hitam, pakai kacamata hitam, pegang payung hitam, di belakangnya ikuti sekelompok figuran berpenampilan sama berdiri di kejauhan diam-diam, lihat pemakaman, selesai pemakaman, pergi diam-diam. Nanti setelah pemakaman, saya akan ganti biayanya. Sistem mendeteksi host terkejut kepada Shalili. Hadiah umur 1 bulan telah masuk. Shalili kini 70%. Ini bisa bikin Lily terkejut? Bukan, Pak. Bapak lihat ini di mana? Lagi pula kami cuma figuran, siapa yang ganti ongkos jalan? Iya juga ya. Kalau gitu jangan ada pemakaman. Juga tak perlu makam. Potong tubuhku jadi 5. Kubur kepala di Gunung Beimang. Kaki kanan, kubur di Laut Tiongkok Selatan. Kaki kiri ke Selat Taiwan. Lengan kanan ke Lop Nur. Lengan kiri ke Laut Tiongkok Timur. Sistem mendeteksi host terkejutkan Shalili. Hadiah umur 1 bulan telah masuk. Shalili kini 75%. Henti. Yu Chen itu tim penegak hukum. Dia masih bisa jelaskan. Tapi aku dan Bai Xue bisa dituduh monster pemotong tubuh lalu ditangkap. Badannya belum kubilang ditaruh di mana. Ini? Aku menyerah. Pak, lebih baik saya antar Bapak beli baju biasa saja. Ayo. Ini beli baju untukku? Tas-tas besar kecil ini semua belanjaanmu. Bawa aku makan prasmanan 15 yuan. Kamu tak takut aku mati diare? Pak Wu, bukannya kamu beli baju seharga 3.000 yuan? Benar-benar tak ada uang. Untuk mentraktirmu. Pantas saja mencuri belasan roti kukus dari restoran hotpot. Rencananya makan roti. Dengan air putih selama setengah bulan, Pak Wu. Mana mungkin kamu bisa balik modal? Rugi besar roti kukus ini. Di luar dijual 2 yuan per biji. Kita berdua pasti balik modal. Sudahlah, anak. Aku harus cari Bai Xue untuk periksa ulang. Ulang sendiri saja ya. Kamu ini, mana seperti orang Yang setengah kaki masuk kubur. Semangatmu Lebih baik daripada aku. Orang setengah kaki masuk kubur. Lily benar-benar. membuatku repot. Untung aku lari cepat. Nona. Pak U, kenapa kamu datang? Aku datang periksa ulang. Wajahmu kenapa sangat merah? Aku. Tidak kok, Pak. Ada sesuatu ya? Tidak, sungguh tidak. Itu kan Dokter Lee. Dokter yang merawatku. Kamu dengannya, ada apa? Ceritakan pada Pak Wu. Aku yang akan menilainya. Dia sudah 2 kali. Menyatakan cinta padaku, terus bilang suka padaku. Kamu sibuk dulu aja. Aku bantu lihat-lihat.
Anda Pak Wu? Anda belum meninggal? Ini bukan Dr. Lee? Bicaranya masih sama ya. Sekarang aku benar-benar jadi kakek 70 tahun. Pak, tidak apa-apa. Kamu masih punya setengah bulan. Lagi pula, coba pikir Pak. 2 minggu ke depan, makan tidak susah, minum tidak susah. Kan tidak perlu lagi seperti dulu, hidup dari memulung. Sungguh, tidak ada yang protes ke kamu? Pak Wu, aku dari bagian onkologi. Pasienku sudah habis semua, atau pindah rumah sakit. Tidak ada protes. Hei, lupakan dulu itu. Oh. Apa kamu sama si Fang Fang? Fang Fang? Maksudku, yang bilang aku pikun, perawat itu? Dr. Lee, Pak Wu ini bukan pikun kan? Atau skizofrenia? Aduh Pak, saya sarankan, Anda benar harus periksa. Periksa demensia. Namanya Lan Lan. Oh, Lan Lan. Apa kamu sama Lan Lan? Kalian berdua sudah ketahuan? Pak, jangan sembarangan bicara. Jadi, Li Ming, Dr. Lee. Apa kamu dengan Lan Lan kalian berdua pacaran? Jangan sembarangan bicara. Nah, itu dia, Dr. Li Ming. Apa kamu dengan Lan Lan kalian berdua jadian? Pak, iya. Kami lagi jadian. Jangan bilang siapa-siapa. Oh, kalau kamu dengan si Fang Fang gimana? Fang Fang? Pak, ketemu kami ya. Oh, laki-laki kan, kamu paham Fang Fang yang mana? Terlalu banyak perawat, nama-nama agak lupa. Asal buat nama aja bisa. Coba buat nama lain. Waktu itu aku lihat saat kamu jaga malam dengan Ying Ying berdua. Ying Ying, apa kalian? Pak, di tangga itu? Asal sebut langsung kena Raja Brengsek sejati. Oh, Pak, jangan sebarkan ya. Kalau tersebar, masa depanku hancur. Aduh. Ayo lihat semua. Dr. Lee raba pantatku. Ayo lihat semua. Dr. Lee raba pantatku. Pak Wu, kenapa Pak? Dr. Lee, dia diam-diam menyentuh pantatku. Terdeteksi tuan rumah mengejutkan Bai Xue. Hadiah umur panjang 1 bulan telah dikreditkan. Saat ini 55%. Baru saja Dr. Lee diam-diam menyentuh pantatku, ditolak olehku. Dia bilang kamera pengawas tidak merekam, bahkan mengancamku berkata, Pak Wu, hal seperti ini kamu juga tidak ingin tersebar dan diketahui orang lain kan? Aku tidak punya muka untuk hidup lagi. Dr. Lee, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Aku tidak. Lihatlah, dia masih membela diri. Dr. Lee, tidak menyangka kamu munafik. Aku tidak. Bai Xue, aku hanya suka kamu. Aku tidak suka laki-laki. Pak tua itu baru 70 tahun. Bisakah dia berbohong? Nak, aku bilang padamu, dia sama sekali bukan orang baik apapun. Pacaran dengan Lan Lan, dan lagi berhubungan ambigu dengan Fang Fang Ying Ying. Dia memang playboy. Benar-benar tidak menyangka, Dr. Lee. Kamu adalah orang seperti ini. Hei, aku akhirnya menyadari. Kalian berdua sekongkol kan? Bagus sekali kamu, Bai Xue. Kamu menyuruh orang menjebakku ya? Jangan fitnah gadis kecil itu. Kamu adalah playboy. Aku akhirnya menyadari. Kalian berdua sekongkol kan? Bagus sekali kamu, Bai Xue. Kamu menyuruh orang menjebakku ya? Jangan fitnah dia. Kamu brengsek. Pak Wu, aku ingat. Kamu tak punya anak, juga tak ada saudara. Kamu begitu mendukung Bai Xue. Apa kamu suka dia? Jangan ngomong sembarangan. Aku dan Bai Xue cuma teman gay. Host mengejutkan Bai Xue terdeteksi. Hadiah umur 1 bulan telah masuk saat ini 60%. Pak, setiap hari di internet kamu lihat apa sih? Pak, kamu teman gay? Haha, kamu tahu apa itu gay? Tentu aku tahu. Kamu rahasia meraba pantatku, kamu memang gay. Pak, jangan mengada-ada, Bai Xue. Aku tahu kenapa kau tolak aku. Ternyata cari kakek tua. Aduh, aku ingat. Pak Wu punya 4 properti dan 3 juta yuan. Lagi pula tak lama lagi mati. Bai Xue, kamu untung banget. Kamu... Jangan ngawur. Aku tuan rumahnya. Aku juga sisa sedikit hari. Bela dia salah apa? Urus dulu utangmu yang berantakan. Aku punya utang apa? Kamu punya utang apa? Kamu dan Fang Fang itu apa yang terjadi? Fang Fang
Pak, kamu ketemu kami berdua. Bukan kita kan sesama pria, pasti ngerti. Sistem mendeteksi tuan rumah mengejutkan Baishue. Hadiah umur panjang 1 bulan telah masuk saat ini 65%. Kamu suka Lan-Lan. Kenapa masih terus ganggu aku? Kamu cari gara-gara ya, Pak Tua, betul kan? Lepas. Minggir dulu, kamu yang manis. Kamu berani mukul orang ya? Kenapa? Kamu mau balas dendam ya? Kita coba bentrok, ayo. Kamu lumayan juga bagus. Jangan beremosi. Aduh. Dokter ini bukan cuma mukul wanita, mau mukul orang tua juga. Sistem mendeteksi tuan rumah mengejutkan Baishue. Hadiah umur panjang 1 bulan telah masuk saat ini 70%. Dokter Lee mukul orang. Dokter Lee bukan cuma mukul wanita, tapi juga mukul saya si tua ini. Mukul orang. Kamu berdiri. Kamu cuma bisa bikin ribut, betul kan? Ini ada masalah apa? Lan-Lan, Dr. Lee dia sekaligus menggoda beberapa perawat wanita. Setelah ketahuan Pak Wu langsung emosi. Jadi sekarang mau memukul Pak Wu, mau bunuh saksi mata. aku tidak. Pacaran dengan beberapa perawat sekaligus. Masalahnya terbongkar, lalu mukul orang. Lan-Lan, kamu tidak percaya aku. Kamu malah tidak percaya aku. Bagaimana aku percaya kamu? Kita berdua bersama 3 tahun 9 bulan 23 hari. Belum diumumkan. Sudah kuduga. Kau tidak benar-benar suka padaku. Kau hanya mendekatiku karena ayahku direktur rumah sakit. Benar kan? Bagus. Kau hidup dari wanita. Harus tenangkan Lan-Lan. Masa depanku bergantung padanya. Lan-Lan, aku benar-benar suka padamu, Lan-Lan. Lalu kenapa tidak diumumkan hubungan kita? Kita sudah bertemu orang tua. Kau masih tak mau menciumku. Bilang suka perempuan yang polos. Baru boleh cium setelah menikah. Kau pasti jijik padaku. Lan-Lan, Lan-Lanku sayang. Lalu bagaimana baru kau percaya padaku? Cium aku di depan umum. Kau pasti jijik padaku. Lan-Lan, Lan-Lanku sayang. Lalu bagaimana baru kau percaya padaku? Cium aku di depan umum. Cium dong, cium dong, cium dong, cium dong, cium dong. Cium dong, cium dong, cium dong, cium dong. Jahat. Aku cari kau sepulang kerja, Kakak Lee. Dokter Lee, kau berhasil bujuk putri direktur, tapi soal kau pukul aku belum selesai. Paman, aku mohon cepat pergi dari sini. Aku tak akan pernah lagi mengganggu Baishue. Sungguh. Apa? Kupingku agak tuli, tak jelas dengar. Kamu mau ganti rugi? Aku tak bilang ganti rugi loh, kakek. Apa? Kamu mau ganti 200.000? Hah? Boleh juga, uang segini untuk obati kanker saja. Sudah cukup loh. Aku ganti. Kalian semua dengar kan, aku ganti. Sistem mendeteksi keterkejutan Baishue. Hadiah umur panjang 1 bulan telah dikreditkan. Saat ini 75%. Aku terima. Dr. Lee, dia benar-benar bayar. Kakek, hebat sekali. Nah, cepat, bantu kakek, istirahat sebentar. Aduh, baik. Aku antar kakek daftar sekarang. Kakek, untung reaksi kakek cepat. Kalau tidak, kita harus minta bantuan Yu Chen lagi. Hah, tentu saja. Kecerdasan kakek memang bukan main loh. Oh ya, hari ini Lily belikan kakek baju, kakek cabut uangnya 3.000. Apa? Sistem mendeteksi keterkejutan Baishue. Hadiah umur panjang 1 bulan telah dikreditkan. Saat ini 76%. Lily, beli baju untuk diri sendiri tak pernah lebih dari 500. Masa belikan kakek baju lebih dari 3.000? Terdeteksi tuan rumah mengejutkan Baishue. Hadiah umur panjang 1 bulan telah diterima saat ini 81%. Apa yang dikejutkan ini? Bukankah ini cuma setelan baju? Oh, salah. Wah, ini punya Lily loh. Bukan untuk... kakek tidak suka yang ini. Kalau tidak pakai sudah. Tidak usah dipakai. Hai, kakek tidak pakai ini. Benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. Sempit apa? Kalian pikir setelah mengambil uangku bisa pergi selamat dan utuh? Dokter Lee, apa maumu? Kakek,
buat lagi alasanmu. Teman-temanku semua mendengarmu mengarang. Dr. Lee, apa maumu? Kakek, buat lagi alasanmu. Teman-temanku semua mendengarmu mengarang. Ku beritahu, jangan mendekatiku. Kalau kau mendekat lagi, aku bakal rebah di tanah, percaya nggak? Rebah saja. Kakek, sudah kuselidiki jelas di sekitar sini yang tinggal cuma sekelompok kakek-kakek dan nenek-nenek. Hari ini ada lomba tarian lapangan dadakan baru selesai jam 10. Mereka semua pergi meramaikan. Tak ada yang menolong kalian. Dr. Lee, uangnya akan kukembalikan semua. Lepaskan kakek ini ya. Ini soal uang. Masa depanku hancur, reputasiku pun hilang. Ini 200.000 yuan, bisa selesaikan masalah? Dr. Lee, kau masih punya masa depan. Tapi kalau hari ini kau sungguh memukul kakek ini, barulah masa depanmu benar-benar hilang. Iya, Dr. Lee. Bukankah hari ini kau baru, dengan Lan-Lan itu, kalian sudah berciuman? Perasaan Lan-Lan padamu itu tulus. Sudahlah. Kalau kau bersamanya nanti karirmu pasti akan maju pesat. Kau masih berani sebut itu? Kalau bukan karena kalian hari ini buat keributan di rumah sakit. Hingga orang tua Lan-Lan tahu dan paksa dia putus denganku. Lan-Lan sekarang usul untuk memasak nasi jadi matang, hamilkan anak kami, paksa orang tuanya setujui pernikahan kami. Wah. Kakek, masih ada cara lain? Dr. Lee sekarang benar-benar pasrah dan putus asa. Sudah jam 6:30. Kok Yu Chen belum datang? Nak, kau pergi dulu. Urusan hari ini yang kulakukan agak keterlaluan. Aku yang seret kau dalam masalah. Pergilah. Kakek, mana mungkin aku tinggalkan kau sendirian? Ini urusanku. Aku yang melibatkanmu. Tenang. Kalian hari ini tak akan bisa pergi. Takkan bisa kabur. Harusnya kalian... Kau masih berani mengancam di sini? Kawan-kawan, serang mereka. Tunggu. Yu Chen, cepat ke sini. Sekarang baru minta ampun? Dengar. Tak mungkin. Kawan-kawan, hajar mereka. Jika ada masalah, aku yang tanggung. Ayo. Tunggu. Ku bilang tunggu. Tunggu dulu. Kau Ling, kau dokter utama Pak Wu, kau pasti paling tahu kondisinya. Jangan main tangan. Oke. Aku tak pukul dia. Tapi kau malam ini temani kami. Aku lepaskan Pak Wu. Bagaimana? Jadi, kau tak hanya mau rampas uang kami, tapi juga hina dia. Iya, kenapa? Pak Wu, kau gila. Bicara resmi di sini? Kawan Liming, kau berniat merampas 200.000 milikku. Ini termasuk perampokan. Kau juga mau pukul orang tua sakit ini. Ini termasuk penganiayaan. Kau juga mau langgar kehendak perempuan, lecehkan dia. Ini langgar hukum. Kasusmu sangat serius. Kau tahu? Aku Liming, taruh kata di sini. Aku rampok, menyakiti. Aku mengabaikan kehendak wanita. Aku sengaja langgar hukum. Terus? Pak, ini tak akan takuti dia. Pak Wu, kamu takut kan? Sudah terlambat. Saudara-saudara, orang tua ini juga hajar. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Yang perempuan itu, bawa pulang malam, temanin kita minum. Haha. Berhenti. Kalian mau apa? Aduh. Nona Cian, akhirnya kamu datang. Kalian mau apa? Aduh. Nona Cian, akhirnya kamu datang. Ternyata petugas hukum. Tidak mungkin. Sekitar sini sepi. Mereka juga tak telepon. Minta tolong. Tim hukum. Bagaimana dapat kabar? Kak Yu Chen, akhirnya kamu datang. Kami selamat. Apa yang terjadi? Rekan ini? Tidak ada apa-apa. Cuma salah paham kecil. Kurasa. Kemungkinan besar salah paham. Lalu kalian ini pipa, linggis. Simpan. Hei. Kami dari tim renovasi. Apa dia berkata benar? Kamu bohong. Jelas kamu mau rampok uang kami. Baru saja kamu mau pakai tongkat pukul Pak Tua ini. Kamu masih mau aku malam ini nemenin kalian minum? Kamu menuduh sembarangan. Jangan ngomong asal. Ini fitnah. Barusan kamu jelas bilang, kamu mau sengaja melanggar hukum. Ini hal yang tak berdasar. Ini tak bisa dikatakan sembarangan. Sekarang gampang bikin fitnah, tapi susah membantahnya. Betul kan? Itu, saudara ini, saudara penegak hukum. Kalau tak ada urusan lain, kami duluan pergi ya. Tunggu. Aku bilang kalian boleh pergi. Mau pergi seenaknya. Tak semudah itu. Pak Wu, jangan ngotot lagi. Omongan kosong tanpa bukti. Omongan kosong. Benarkah? Coba dengar ini. Aku Liming, taruh kata di sini. Kamu,
Aku merampok, melukai, melawan keinginan perempuan, sengaja melanggar hukum. Terus? Aku Liming, taruh kata di sini, kamu. Aku merampok, melukai, melawan keinginan perempuan, sengaja melanggar hukum. Terus? Mendeteksi Inang Baishue dan Yu Qian terkejut. Hadiah umur 2 bulan telah masuk. Baishue 86%, Yu Qian 75%. Tak menyangka kan? Liming, Dr. Ling, kau ternyata bisa di tempat yang sama, jatuh 2 kali. Haha. Saudara, rekaman ini palsu. Mereka mau menjebakku, dipersiapkan sebelumnya. Ada masalah apa? Ke kantor polisi bicara pelan-pelan. Bawa pergi. Orang tua bangkat tunggu saja. Hei, tunggu, bagus, aku tunggu kamu. Tapi kamu juga tahu kondisi tubuhku saat kamu keluar dari sana. Aku sudah naik ke surga. Pak, sepertinya aku lembur malam ini. Soal traktir makan lain kali saja. Nona Chen, jangan sungkan. Baik, kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu, Ada apa, Pak? Nona Chen, lihat. Hari ini pagi tangkap seorang cabul uangku. Habis disumbangkan sorenya. Tangkap lagi sekelompok preman. Apa tim penegak hukum kalian bisa kasih Pak spanduk penghargaan? Aku juga bangga. Baik, pasti kami berikan spanduk penghargaan. Nanti aku akan keliling kompleks 3 putaran besar, beritahu semua orang ini untuk Pak Wu. Aku pasang pengeras suara, sebarkan prestasimu yang gemilang. Hahaha. Bagus sekali. Tapi cabul apa? Hari ini Pak bawa pel lawan si cabul di kompleks kita. Pak, kamu hebat sekali. Terdeteksi tuan rumah mengejutkan Baishue. Hadiah umur 1 bulan telah masuk. Sekarang 91%. Tentu saja Pakmu, yaitu Pakmu. Haha. Kemarin sibuk seharian semalaman. Hari ini jangan ada masalah lagi. Aduh, lawu. Mulutku sial. Kenapa malah ketemu gebetan 5 tahun lalu? Nenek tua ini selalu meremehkan karena miskin. Sekarang mungkin dengar kabar aku tinggal hitungan hari. Mau ikut numpang makan. Katanya kau kena kanker? Benar atau tidak? Aku kena kanker atau tidak? Urusanmu apa? Kak Wu, temani aku pergi nari tarian lapangan. Aku tidak mau. Aku mau ke Lao Liu. Dia maksa mau nari denganku. Aha. Kak Wu, beberapa tahun ini sudah kupikir matang. Kau pikir apa? Urusanku apa? Kalau tak ada urusan lain aku pergi. Ayo Kak Wu, hari ini 5 tahun lalu kau melamarku. Sudah lupa? Urusan 5 tahun lalu masih kau sebutkan? Kalau begitu waktu umur 5 tahun aku juga pernah janji nikah dengan Xiao Hong dari kelas sebelah TK. Lalu dia? Pikir-pikir bertahun ada apa? Seumur hidup bisa menikah berapa kali? Aku harus pikirkan matang-matang. Kenapa tak pikir lebih lama? Tunggu aku mati, cari aku di krematorium. Hahaha, Kak U, kali ini aku sudah yakin. Meski kedua anakku menentang, aku akan tanpa ragu mendekatimu. Anakmu itu mana mungkin menentang, malah menunggu mewarisi hartaku. Dan kau, Guifang, sudah tua begini? Masih bicara tanpa ragu? Itu kan dialog di novel cengeng remaja. Kau sudah terlalu tua. Kak U, kenangan dulu. Sudah lupa? Masa lalu? Masih ingat masa lalu? Masa lalu ya masa lalu? Dengarkan, sekarang sel kanker menyebar. Ditambah aku diabetes. Aku tak mau membebanimu. Kak U, meski begitu aku rela. Minggir Guifang. Rumahku tak ada tempat untukmu. Kak U, usir saja satu penyewa. Selesai. Usir? Kau ini, aduh. Kak U, Jangan main-main. ini aduh. Kamu. Ngapain? Mengobrak-abrik barang orang? Unai, kamu ini. Kamu beli barang macam ini? Aku beli, kenapa? Aku memang suka. Aku kenakan untukmu. Lihat.
Wah, Cantik tidak? Lihat lagi. Roti kukus 2 yuan. Roti kukus 2 yuan. Memang beda. Pas sekali. kamu si baik hati. Betul, aku memang si baik hati. Memang kenapa? Sekarang tahu juga tak apa. Dengar ya. Kami punya organisasi. Kami janjian bersama-sama naik sepeda ke SD Jinshan. Lalu ke Taman Zishan jalan-jalan. Oh ya, kalau kamu sempat bisa ikut lihat loh. Si baik hati, kamu benar-benar... Paman. Host terdeteksi, mengejutkan Shalili. Hadiah umur 1 bulan telah dikreditkan, saat ini 85%. Host terdeteksi, mengejutkan Shalili. Hadiah umur 1 bulan telah dikreditkan, saat ini 85%. Lily, kamu, aku, Ayo. Nona, dia cuma si baik hati. Cepat pergi. aku memang orang baik. Ini kebebasan berpakaian. Si nenek kolot. Ini, Nona. Ini bukan cabul. Wunai, aku nasihati kamu. Lebih baik kamu ganti rugi kerugian mental. Kalau tidak, aku tidak akan menikahimu. Bahkan akan lapor ke tim penegak hukum. Menikah. Iya, nenek tua ini cuma ingat warisan saya. Barusan juga bilang mau menikah dengan saya, apalah, jangan harap. Kamu ngawur. Yang saya lihat adalah kamu sebagai orangnya. Nona, cepat pergi laporkan polisi. Si tua mesum ini suka sekali sama pakaian dalam. Sekarang sih dia beli sendiri. Nanti mau beli sendiri atau mencuri milik orang, belum tentu. Pak, ternyata kamu suka barang-barang ini ya? Kalau tahu kamu suka ini, saya belikan kamu lebih banyak. Yang rendah hitam, yang merah anggur berlubang-lubang. Bagus. Kalau gitu belikan Pak lebih banyak. Kamu, kalian. Pak, nanti saya bantu Pak mandi ya? Bagus. Saya belum pernah merasakan dilayani saat mandi. Kamu, kalian, lauk, kalian. Sungguh, tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Hahaha. Cis. Dasar perempuan, kamu sangat membantu saya. Pak Tua nyaman pakai ini? Nyaman, pakainya enak sekali. Lihat, roti kukus 2 yuan pas sekali. Namanya apa tadi? Namanya dari tidak kosong. Haha. Kalau gitu nanti saya belikan Pak Wu beberapa lagi. Bagus kan? Saya mau barang ini buat apa? Nona, kamu tahu kan aku cuma nakut-nakutin nenek itu. Aku kasih tahu ya, aku bukan orang aneh. Ambil semua dah. Paman. Shalili, kok kamu datang? Masuk saja tanpa ketuk pintu, tanpa bilang juga. Tidak takut kalau Paman sedang telanjang di rumah? Paman, ini kan rumahmu. Mau telanjang ya silakan. Asal jangan sampai masuk angin. Aku malah sengaja bawakan makanan untukmu. Jangan marahi aku soal tidak ketuk pintu terlalu berlebihan. Sudah, aku tidak mau milih kamu lagi. Wah, lauknya enak ya. Ada paha babi juga. Lily hari ini belanja besar ya. Tentu saja yang kubeli pasti lauk spesial. Tapi makanan ini kok cuma 1 porsi? Apa kamu sudah miskin sampai cuma bisa beli 1 porsi? Aduh, Paman, bicara apa sih? Aku sudah kenyang. Ini sengaja kubawa untukmu. Dasar kamu. Ternyata makanan sisa yang kamu kasih ke aku. Paman, aku masuk ya. Baishe, kamu tidak kerja malam hari ini? Aku sempatkan waktu masak untuk Paman. Paman begitu baik padaku. Lagi pula, dulu kita pernah berjanji 3 kali makan Paman sehari menjadi tanggung jawabku. Paman, makanan berminyak seperti ini, kondisi tubuhmu tidak boleh makan? Pak, bukankah tinggal beberapa hari lagi? Makanlah yang enak, tidak apa-apa.
Gak masalah, Pak. Silakan makan. Tidak boleh. Kondisi Pak sekarang harus dirawat dengan baik. Pak, makan punyaku. Tidak. Makan punyaku. Makan punyaku. Aduh, sudah. Aku makan semuanya. Kalian pulang dulu. Baishue, bagaimana kalau kau pulang dulu? Aku masih harus menemani Pak mandi bersama. Hah? Lily, perkataanmu tadi hanya menakuti Guifang. Pak, nanti aku bantu Pak mandi ya. Baik. Aku belum pernah merasakan dimandikan orang. Sensasinya. Kau benar mau memandikanku? Iya, Pak. Jangan biarkan Shalili memandikan, Pak. Dia itu sangat mesum. Kau sendiri yang sangat mesum. Kau tidak bisa bicara. Diam ya. Lagi pula, pernahkah kau melihat tubuh pria, lalu rebutan tugas denganku? Aku dokter. Aku tidak hanya melihat tubuh pria, bahkan jantung dan hati, limpa, lambung, ginjal pria pernah kulihat. Wah, Dokter Baishue kita yang polos sungguh hebat. Tapi kakak Lily ini sudah banyak melihatnya. Aduh, akhirnya siapa yang memandikanku? Kalian satu persatu. Apa yang kalian bicarakan? Kalian kan gadis-gadis muda. Ucapan apa yang pantas dan tidak pantas diucapkan masih perlu aku ajari? Aku tidak peduli hari ini. Cucilah rambutku. Baishue, cepat pergi kerja. Tidak boleh, Shalili. Kalau hari ini kau benar-benar mencuci rambutnya, mungkin dia belum selesai keramas, langsung kau antar ke rumah sakit lagi. Kalau begitu, kami bertiga cucilah bersama. Hah? Kamu... Lily, kau benar mau cuci rambutku? Iya. Ya sudah, cucilah. Sekarang, kalau aku lihat Shalili lagi, pasti masuk rumah sakit lagi. Hehe. Yang itu. Lily, cuci sendiri saja. Aku harus ke bar main piano. Pak Tua sudah sibuk seharian, masih bisa ke bar main piano. Masih semangat sekali ya. Shifu, dengan kemampuan sekarang ikut kompetisi rock apapun bisa menang telak. Mari kita bentuk band. Shunyo, bagus. Kemajuan pesat. Ikut lomba pakai rock. Kurang rock and roll rasanya. Shifu, perkataanmu sangat filosofis. Aduh, Shifu, kenapa? telepon gadis-gadis itu. Halo, cepat ke sini. Pak Guru tidak kuat lagi. Apa? Wah, Baishue. Bagaimana kondisi Pak Wu? Aku juga tidak tahu. Sedang kerja malam. Begitu dapat kabar, langsung datang. Lan. Bagaimana kondisi Pak Wu? Wunai, Pak Wu, Iya. baru saja meninggal. Masa sih? Waktu di rumah masih sehat walafiat. Aku masih berhutang makanan dan spanduk kehormatan pada Pak Wu. Kenapa, Pak? Tinggalkan kami? Pak Wu, bukannya cuma operasi batu ginjal? Sudah selesai, sekarang di ruang rawat. Kalian menangis apa? Lan. Kok bicaramu separuh-separuh? Separuhnya buat makan? Lan. Jangan lagi bicara seperti ini. Bikin kaget. Pak Wu di ruang mana? Lantai 3, nomor 315. Terima kasih. Pak Guru, tidak kepanasan? Haha. Kan kamu yang bilang Pak tidak kuat. Kok bicara begitu? Kamu yang tidak kuat. Itu, waktu itu darurat. Batunya sudah keluar. Langsung aman. Syukurlah aman. Aduh, tubuhku baik-baik saja. Aku sendiri tahu. Tidak akan mati. Pak Guru, karangan bunga yang pesan sudah kubeli. Kamu bilang taruh di mana? Guru, karangan bunga yang Anda suruh beli sudah kubeli.
Kamu bilang taruh di mana? Ini untukku. Memang muridmu itu yang baik ngasih laporan palsu. Ah, guru. Aku masih harus latihan gerakan. Aku duluan ya. Xiaozhang, kamu juga cepat pergi. Ini, bawa semua barang-barang ini. Kalau sudah tak ada urusan, kita keluar dari rumah sakit saja. Baik, aku ambil mobil. Kalian berdua dukung kakek. Baik. Kalian ngapain? Kakek Wu tak peduli dengan kesehatannya. Tapi kalian sebagai keluarga juga terperhatikan. Kondisi kakek Wu sekarang seperti ini. Masih setuju dia pulang? Kalian bertiga ikut aku bicaranya di luar. Ah, tak apa. Kondisi tubuhku aku sendiri yang tahu. Bicaralah di sini. Iya, Lan, langsung saja. Kondisi kakek sudah tak mungkin memburuk lagi. Hai, kakek Wu benar-benar penuh musibah. Laporan pemeriksaan menunjukkan kanker stadium awal, diabetes tingkat 1, hipertensi, dan trombosis otak. Tuan rumah terdeteksi membuat 3 penyewa terkejut. Hadiah umur 3 bulan telah masuk. Saat ini Baishue 100%, Yu Chen 85%, Shali Li 70%. Yes, Baishue sudah penuh. Yu Chen langsung naik 10%. Bagus sekali, Pak. Kanker Anda ternyata masih stadium awal. Hipertensi, Level 3, diabetes, level 6, trombosis otak, parah, kanker hati. stadium akhir. Pak, berarti Anda masih lama baru mati loh. Hah? Kalian tahu nggak, tumpukan penyakit ini separah apa? Kondisi Pak Wu sekarang nggak bakal bisa hidup beberapa tahun lagi. Masih ada beberapa tahun, Pak. Pak, aku beli makanan enak buat rayain. Aha. Yang satu ini nggak punya perasaan. Tinggal sedikit lagi penuh. Selanjutnya, gimana caranya bikin terkejut lagi? Kalian belum tahu kan? Barusan, perawat Lan yang keluar tadi, pacarnya ditangkap sama Yu Qian. Dr. Li itu sebelumnya diam-diam pegang pantatku. Untuk Yu Chen dan Shali Li, hadiah umur panjang 2 bulan sudah diterima. Yu Chen 90%, Shali Li 70%. Dokter Li ini kelihatannya sopan, kok bisa berbuat begitu? Kalau gitu lain kali aku cari Dokter Li lagi buat rekam keterangan. Sudahlah. Aku kakek, sudahlah, jangan dendam. Lepaskan dia. Sudah ku bilang kurangi main internet, cuma tahu main lelucon. Lily, kamu keluar dulu. Aku dengan Yu Chen bicara sendirian sebentar. Wah, tidak sopan. Jijik sama aku ya? Aduh, bukan jijik. Dengar ya. Kakek Wu tidak hanya pakai bra wanita, isinya 2 roti. Roti 2 yuan memang beda. Pas banget. Kamu. Dasar kakek. Sistem mendeteksi inang membuat Yu Chen terkejut. Hadiah umur panjang 1 bulan telah masuk. Yu Chen 100%. Kakek ini, Ini juga bisa. Kalian ngobrol apa? Nggak ngomong apa. Kakek, aku kasih kamu muka. Kamu nggak perlu kasih aku jalan. Nggak usah. Kakek, kok nggak tahu terima kasih? Aku benar-benar kasih kamu jalan. Aku nggak butuh. Aku kasih tahu kalian, aku Wunai tidak hanya pakai bra wanita, isi 2 roti, aku juga pakai sepatu hak tinggi 12 cm. Sistem mendeteksi inang membuat Shali Li terkejut. Hadiah umur panjang 1 bulan telah masuk. Shali Li 100%. Pakai, walaupun badanmu sehat, tapi hak 12 cm itu aku saja nggak berani pakai. Kakek, jangan pakai lagi ya. kakek, jangan-jangan dia jadi gila. Aduh, ayo pergi. Kita antar kakek ini cari dokter jiwa untuk diperiksa. Wah, aku berhasil. Hahaha. Hah? Aku berhasil, haha. Aku 20 tahun, akhirnya umurku 20 tahun. Kamu, Halo, kakek Unai mana? Aku ini kakek kalian. Aku benar-benar kakek kalian. masih tidak jujur. Mau bilang atau tidak? Aku juga kakekmu. Cepat katakan kakek Unai di mana? Lebih baik kamu cepat mengaku kakek Wu di mana. Aku memang kakek kalian.